Suara Merdeka, dan saya merasa tertantang lah karena saya memang sejak mahasiswa saya aktif di koran mahasiswa di YIN itu koran Amanat. Terus kebetulan waktu ada iklan itu saya sedang membuat majalah intern punyanya SPSI waktu itu, majalah pekerja dan majalah untuk APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia itu majalah pengusaha. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang GR Sadono di channel Bangsa TV, di mana pada channel ini kami mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Pada hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Pak Sardi AK ya, yang dulu pernah menjadi mantan karyawan PT Citra Alma Mater, nih dulu penerbit ya, di mana PT Citra Alma Mater itu dulu penerbitannya Pak Bambang seperti itu ya. Nah, di sesi ini juga lagi-lagi kita akan membahas mengenai bagaimana sejarah kehidupan Pak Bambang sebelumnya. Tentunya dengan narasumber yang juga dulu pernah bekerja sama dengan Bapak di masa lalu, seperti itu. Namun sebelumnya saya mau tanya ke Pak Sardi nih Pak, gimana kabarnya nih Pak? Sebelumnya salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar sehat. Dan semoga Pak Bambang dan keluarga juga sehat dan selalu berkah dan tambah disayang sama Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Atur nuhun Pak Sardi. Sekarang ini lagi di mana nih Pak ini? Ini di rumah kebetulan di rumah pas selesai dari Demak ini tadi. Mohon maaf. Nggih. Nggih. Iya. Kemudian keluarga baik-baik saja ya Pak? Alhamdulillah sudah tambah cucu saya. Alhamdulillah. Berarti kondisi di rumah aman-aman aja ya Pak? Maksudnya kan pandemi ini kita harus saling menjaga satu sama lain kan ya? Ya, alhamdulillah vaksin sudah dilaksanakan dan ini berkat doa Pak Bambang juga, ini pelaksanaan vaksin di wilayah saya itu dilaksanakan di rumah saya. Jadi tempat pelaksanaan vaksin juga. Oke. Alhamdulillah berarti ya kita harus saling membantu juga seperti yang sudah saya bilang tadi. Jadi ya alhamdulillah kalau memang aman-aman saja, semoga kedepannya juga tetap aman seperti itu ya. Aman ya. Kemudian ini Pak, akhir-akhir ini kegiatannya Pak Sardi ini apa sih yang dilakukan? Saya masih membaca. Nah, kalau menulisnya saya hanya tinggal buat profil-profil untuk LPG kegiatan, beberapa kegiatan. Terus kalau kegiatan bisnis ya kita cuma di bermain trading forex. Oh iya, oke. Yeah. Pernah dengar saya itu Pak tadi yang trading forex itu mungkin sekarang lagi booming juga, jadi ya lumayan terkenal lah. Latihan mengendalikan jantung itu, detak jantung kan sudah tua kan harus sehat. Iya, oke. Mungkin saya langsung ke pertanyaan mengenai Bapak ya. Ini kan dulu berhubungan dengan PT Citra Alma Mater ya. Sebenarnya Pak Sardi ini dulu masuk tahun berapa sih?
Saya masuk sekitar tahun 90-an ya, di angka 96, 1996-an atau 1996 ya, 1996. Alhamdulillah saya waktu itu membaca iklan di Harian Suara Merdeka dan saya merasa tertantang lah karena saya memang sejak mahasiswa saya aktif di koran mahasiswa di YIN itu koran Amanat. Terus kebetulan waktu ada iklan itu saya sedang membuat majalah intern punyanya SPSI waktu itu, majalah pekerja dan majalah untuk APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia itu majalah pengusaha ya. Jadi saya merasa ini tantangan untuk saya karena saya kan sebelumnya sama sekali belum kenal Pak Bambang kan, cuma kenalnya beliau kan wartawan di Suara Merdeka begitu aja. Ya, berarti memang kenalnya setelah di penerbit itu ya, di PT Cita Alma Mater itu ya? Iya, sebelumnya kan karena mungkin Pak Bambang waktu sangat senior gitu, jadi saya agak takut untuk kenal beliau gitu. Apalagi saya waktu itu hanya di media tabloid Eksponen Jogja, walaupun saya waktu itu statusnya juga kepala perwakilan sih di Sriwijaya 36 yang sekarang untuk STIE Widya Manggala. Oh iya, oke. Tapi dulu yang dikerjakan apa aja tuh Pak Sardi pas di Alma Mater? Nah, kalau di Citra Alma Mater saya agak takut sebenarnya waktu itu karena saya waktu itu yang belum begitu akrab dengan komputer itu yang bisa hanya WS-DOS itu. Zaman masih WS-DOS itu. Itu bisa untuk kipas itu disketnya itu. Dan saya waktu di pekerjaan di Eksponen maupun di majalah itu masih pakai mesin ketik, jadi masih agak takut. Dan kebetulan yang wawancara itu 3 orang, yang sekarang 2 diantaranya masih menjadi teman bergaul saya, yaitu waktu itu jabatannya mungkin direktur Pak Surono AS sama Pak Teguh Argari yang ngetes saya, yang terus yang tambah lagi almarhum Bapak Kartiko itu yang ngetes saya, 3 orang. Ya, waktu itu saya menjadi reporter pengerjaan tabloidnya alumni Undip. Tabloid atau majalah ya? Majalah alumni Gema alumni Undip itu, sama membuat buku siapa orang Jawa Tengah, yang waktu itu saya ingat betul koordinatornya adalah Pak siapa lupa saya. Itu terus yang menjadi asik itu setelah buku itu terbit 3 bulan ya, kurang lebih 3 bulan itu saya oleh beliau Pak Bambang dipasrai untuk pembuatan profil kalau yang saya profil siapa orang Jawa Tengah, dan saya dipasrai jadi Pimpro. Jadi 3 bulan bulan keempat saya sudah menjadi Pimpro lah. Ini yang bagi saya sangat-sangat sebuah bentuk penghormatan mungkin ya atau penghargaan dari Pak Bambang untuk diri saya, sehingga dari reporter biasa 3 bulan sudah jadi Pimpro. Dan yang mengasihkan lagi itu salah satu tim saya itu dulu mantan Pimpro saya. Oh iya. Itu siapa tuh Pak itu yang jadi? Enggak usah saya sebutkan namanya. Karena ada kenangan itu. Ada kenangannya begini, waktu saya mengerjakan itu kan mengerjakan buku siapa orang Jawa Tengah yang saat itu saya katakan covernya sampai uyel-uyelan itu.
kan cover yang di depan itu kan sayangnya buku saya sudah habis itu, dimintai teman-teman karena itu covernya fotonya sangat banyak dengan program foto itu kan ada cost berapa gitu masuk semua dan saya waktu itu ditarget Pak Bambang itu sekian gitulah. Saya jawab Pak kalau saya target saya sekian. Jadi di atas targetnya Pak Bambang dan hasil yang saya dapat malah di atas target saya. Jadi Pak Bambang mentarget, saya berani di atas targetnya Pak Bambang dan hasilnya di atas targetnya saya. Lah itu kan mengasihkan betul. Itu yang pertama kali saya kerjakan buku Apa Siapa Orang Jawa Tengah itu dan suatu hari saya harus layout antara halaman warna dan halaman hitam putih itu almarhum Pak Kartiko tidak izin tidak masuk sehingga saya kebingungan. Saya bawa pulang karena rumah saya genuk, saya mampir ke Suara Merdeka konsultasi sama Pak Bambang, malah Pak Bambang agak, masa kamu nggak bisa? Terus setelah itu saya bawa materi ke rumah, tak kerjakan, tak eto-eto, ternyata bisa. Dan itulah pekerjaan saya pertama bisa mengerjakan layout tanpa menggantungkan orang teman lain gitu. Jadi motivasi Pak Bambang waktu itu kamu harus bisa gitu. Intinya sesuatu harus bisa dan jangan menggantungkan orang lain. Itu poin pertama saya dari kenal Pak Bambang. Wah iya, tapi berarti itu ya, maksudnya tadi yang target itu cukup momen yang cukup membanggakan ya berarti ya, maksudnya kan Bapak punya target, kemudian Pak Sabdi juga punya target, ternyata melebihi seperti itu. Kemudian tadi yang cerita tentang layout tadi, menurut saya itu juga salah satu kebiasaannya Pak Bambang sih, itu memang kadang-kadang mempercayakan orang sekalian biar belajar gitu, jadi nambah pengalaman seperti itu Pak Sabdi. Dari situ saya malah bisa belajar dan itu motivasi betul karena mohon maaf Pak Bambang kalau agak marah itu kan kadang-kadang ya mohon maaf itu mungkin masih muda ya waktu itu jadi agak bahasanya agak keras gitu, tapi itu bagi saya enggak menyakitkan itu karena kalau saya nggak dipicu seperti itu mungkin sampai sekarang nggak bisa buat buku sendiri untuk ngatur halaman warna dan hitam putih itu, walaupun sekarang canggih, kalau dulu kan harus layout satu persatu. Itu Pak Sardi, tadi kan sudah dibahas, tadi ada yang menjadi pimpinan proyek seperti itu ya. Kalau teman seangkatannya Pak Sardi dulu siapa aja sih Pak? Seangkatan saya itu Pak. Kalau angkatan saya persis itu Pak Mas Agus yang ikut di penerbit Citra Pak. Nah ya di IKIP PGRI itu, kok IKIP PGRI, Humas UNES itu. Terus Mas Baso itu adik saya ya, angkatan saya persis. Kelihatannya Mas Nasir yang di Kudus. Terus kalau sebelumnya itu ya Pak Teguh, Mbak Dia, itu yang jelas kita masih di grup Citra Alma Mater sampai sekarang. Kita masih punya grup Citra Alma Mater. Mas Hamim itu kakak saya, terus Mas Tohar itu juga guru saya itu, karena sampai sekarang juga masih baik kontak dengan beliau-beliau. Dulu pegawainya tuh berapa sih totalnya Pak? Kalau masih ingat mungkin. Banyak juga kok. Cuma kan kita asik dengan proyek masing-masing, jadi banyaklah, lebih dari 20 kelihatannya. Iya, sepertinya juga maksudnya itu ya, enggak terus enggak cuma di Semarang juga, kalau
Oh iya saya iya iya, itu ya ada yang di Solo gitu ada loh. yang di Solo. Nggih. Nggih, Solo, Jogja gitu. Solo, Jogja, Jawa Timur, Surabaya. Kalau yang Bandung, Jawa Barat ya, Bandung. Iya. Nggih, Iya. nggih. Kalau itu gimana Pak? Maksudnya apa? Dulu kan tadi kan sudah saya bilang juga ya tentang apa PT Citra Alma Mater ini kan nggak cuma di Semarang, maksudnya Iya, tadi di iya, Solo, iya. kemudian di Bandung seperti itu. Lah Pak Sardi ini Hmm. dulu pernah ditugaskan di mana saja sih? Maksudnya pernah disuruh Saya kemana gitu? yang tidak hanya di Jawa Barat. Saya di Surabaya pernah, di Jogja pernah, di Solo pernah. Yang nggak pernah saya di Jawa Barat. Nggak tahu saya, mungkin itu wisiknya Pak Bambang mungkin. Nah ini jangan ke Jawa Barat gitu mungkin. Itu dulu ceritanya gimana Pak itu? Maksudnya kalau kalau Pak Bambang ngasih tugas itu biasanya gimana sih Pak? Pakai memo. Jadi kalau kita berangkat pagi itu yang ditunggu memo dari Bapak, dari Pak Bambang memo. Hari ini tugas apa, ke mana gitu. Terus komen-komen beliau terhadap pekerjaan kita hari kemarin gitu lah. Dari situ kalau ya kita nilai ada yang harus keluar kota biasanya ditugaskan kok. Ada karena kan timbul biaya operasional itu. Iya, iya. Setelah misalnya keluar kota gitu ya, kemudian kan meliput ya. Setelah Ya. datang itu pernah mungkin ditolak atau di bagaimana dengan maksudnya ada tanggapan dari Pak Bambang itu pernah nggak sih Pak? Yang nolak Pak Bambang atau narasumber? Iya, maksudnya Pak Bambangnya. Saya entah yang lain saya belum pernah mengalami usulan saya baik mengenai usulan proyek maupun narasumber yang ditolak Pak Bambang. Gitu. Oke. Oke. Itu soalnya bikin saya agak penasaran juga ya, soalnya kan saya pengen tahu itu dulu Pak Bambang itu sebenarnya memimpinnya bagaimana sih dulu? Apakah lebih ke keras atau lebih yang kayak nuturi seperti itu? Mungkin ada penjelasan dari Pak Sardi dulu. Pak Bambang itu sebenarnya dulu pemimpin yang seperti apa sih? Kalau saya mengatakan beliau keras, cara kepemimpinannya keras gitu. Tapi tinggal yang dipimpin mau menilai dari sisi mana. Kalau dari sisi negatif, ya Pak Bambang nggak ada baiknya sih, karena sangat keras gitu. Tapi kalau saya sing wong genuk gitu, dipimpin Pak Bambang, ya saya enjoy saja karena memang itu tantangan bagi saya. Gitu. Jadi penilaian orang akan beda dari sisi mana dia melihat. Tapi kalau saya melihat Pak Bambang keras, oke. Bahkan saya mengatakan Pak Bambang mungkin pakai sistem konflik, oke. Itu. Tapi itu bagi saya untuk motivasi dan agar teman-teman bisa survive gitu. Misalnya saya diadu dengan si A gitu. Si A dapat segini, kamu kok begini. Itu bagi saya bukan pembanding, tapi itu motivasi untuk saya. Dan pasti saya lawan itu yang dikatakan Pak Bambang, dan saatnya dia akan pasti kalah dengan saya. Ya, saya bangga di Pak Bambang. Saya 1 tahun di Pak Bambang itu, mohon maaf, saya bisa menyalip gaji teman-teman. Saya waktu itu kalau nggak salah hitung saya sudah gaji ke-4 urutan besaran loh. Jadi yang pertama Pak Kartiko, Pak Teguh, Pak Surono yang jabatannya direktur, dan yang nggak punya jabatan saya itu gaji saya sudah ke-4. Jadi agak hebat juga. Nggih. Ya berarti memang lebih ke persepsi masing-masing ya. Maksudnya kan mungkin Pak Bambang melihat potensi di Pak Sardi pada waktu itu atau bagaimana sehingga bisa menemukan metode yang cocok biar Pak Sardi dapat berkembang seperti itu mungkin. Iya, dan saya pernah pergi bertiga ya. Pokoknya ada beliau, ada Pak
Kartiko dan saya itu Pak Bambang sempat Pak Sardi karena nganu Pak, ini Pak Sardi sudah layak untuk dapat mobil. Nggih. Dan Kalau dan ya. dan waktu itu kebetulan ibu kan di SMA 14 ya waktu itu. Kebetulan salah satu TU-nya itu adalah Bu Lurah saya. Maksudnya istri lurah saya waktu itu. Itu istrinya Pak Lurah itu sempat cerita sama nyonya saya itu mengatakan, Bu Tito setelah Pak Sardi masuk di Citra, sekarang perusahaan berkembang. Itu benar atau enggak, saya cuma dengar cerita seperti itu. Jadi ya mungkin kalau saya dianggap, karena saya suka tantangan lah yang jelas. Saya kalau ditantang saya lawan kok dengan hasil, bukan dengan otot. Gitu. Luar biasa ya berarti ya, maksudnya kan ya ini sangat menarik buat saya kalau bisa dibilang kan tahun itu saya belum lahir ya, mungkin masih dipikirkan jadi itu siapa lupa saya yang putri kakak Mbak Mesti, Mbak Tia, Mbak Mesti ya, Mbak Mesti yang agak dekat dengan teman-teman itu Mbak Mesti kelihatannya yang sekarang DPR provinsi ya. Nah, kelihatannya Mbak Mesti kelihatannya itu. Iya. Soalnya kan saya lahirnya tahun 2001 ya Pak. Jadi mungkin sudah lewat atau bagaimana seperti itu. Kemudian kalau Pak Sardi sendiri tuh di Citra Alma Mater sampai tahun berapa ya? Saya sampai kurang lebih 1 tahun. Karena terus terang ketakutan saya bukan ini ketakutan yang sebenarnya tidak masuk akal. Dalam arti begini, karena saya melihat saya kok gajinya nyalip orang yang sudah bertahun-tahun di perusahaannya Pak Bambang. Wah, bisa-bisa saya ada radio masuk masuk perut saya ini ya. Artinya ketakutan secara medis saja. Jadi gini, saya hanya ketakutan jangan-jangan banyak orang yang tersakiti karena apa? Mosok gaji saya nyelip mereka gitulah. Karena ketakutan itu saya mengundurkan diri di saat Pak Bambang masih di Jakarta, itu masih Lemhanas atau apa itu. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada konflik, cuma saya ada rasa ketakutan terlalu banyak menyakiti teman-teman. Nah, Pak, pada saat itu tanggapannya Pak Bambang seperti apa tuh Pak? Beliau santai saja kok. Karena waktu itu masih saya lewat surat atau fax gitu loh. Gitu. Jadi nggak sempat komen lewat verbal ya. Dan waktu itu kan kalau kita bicara masih pakai apa itu radio panggil, pakai apa ya namanya ya, ya radio panggil itu, apa namanya lupa saya, ya gitu. Belum ada HP, kalau kita sekarang kirim SMS kan nulis sendiri lah, itu kan ngirim SMS lewat operator. Itu namanya apa ya? Wah, sudah lupa. Namanya apa? Ada namanya itu. Setelah keluar itu Pak Sardi sendiri kemana tuh Pak itu? Saya meneruskan jejak Pak Bambang terus terang.
saya menerbitkan beberapa buku persis, ya adopsilah, duplikasi, bukan bersaing tapi duplikasi, menerapkan ilmu ya. Beberapa buku ya hampir sama gitu, ada profil dan sebagainya. Tapi terus terakhir saya di Harian Semarang saya sampai 2012, Harian Semarang ya karena terus terang karena didikan Pak Bambang, saya waktu itu bisa mencapai posisi redaktur di Harian Semarang. Saya 2012, 2013 saya harus meninggalkan Semarang karena menjadi ketua umum DPP Asosiasi Penyedia Air Minum. Jadi saya harus meninggalkan Semarang sampai ya artinya meninggalkan itu lebih banyak di luar Semarang karena saya harus advokasi dan sebagainya ke seluruh Indonesia kan begitu sampai 2018 kita mulai belajar bagaimana itu forex, terus bagaimana itu kripto, kok banyak anak muda kaya dari situ gitu kan, mosok sing tua kalah terus kan. Sampai sekarang bermain di situ. Oke. Iya, oke Pak. Tapi setelah keluar itu masih komunikasi dengan Pak Bambang? Oh masih sampai sekarang. Masih dengan beliau. Bahkan terakhir saya menikahkan anak saya di 12 Desember 2 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Itu beliau rawuh waktu itu beliau masih jadi DPD ya, masih DPD, rawuh dengan Ibu juga karangan bunganya. Dan terima kasih sekali loh itu Pak Bambang. Wah, saya yang nggak berani masang karangan bunga dari Pak Yuliari. Takutnya nanti dikira apa itu? Hasil korupsi. Iya, oke. Iya, berarti itu ya masih komunikasi. Soalnya kan kalau tadi Pak Sardi di Harian Semarang kan kalau 2000-an ke atas kan Bapak mulai banyak di Jakarta ya seperti itu. Iya, sudah di Jakarta. Jadi mungkin masih komunikasi tapi ya karena mungkin dunianya juga sudah beda seperti itu ya. Jadi beraktivitas bersama mungkin lebih seperti itu. Secara pekerjaan mungkin tidak komunikasi, tapi secara person saya masih katakanlah menyapa beliau, sering berkomunikasi. Pokoknya tetap di hati lah. Oke Pak Sardi, siap. Kemudian kalau ini nih Pak, setelah selama ini nih Pak Sardi, maksudnya kan tadi sudah walaupun mungkin hanya sebentar ya dengan Pak Bambangnya, namun setelah sekian lama itu apa sih kesan yang paling didapatkan dari Pak Bambang? Saya mengatakan Pak Bambang itu guru bagi saya pribadi, bukan guru bagi orang lain lah katakanlah. Kalau bagi saya, beliau pembimbing saya yang sangat fenomenal ya. Karena kalau dianggap beliau guru saya terus saya muridnya, itu ngajari ya rodok kasar-kasar sedikit rodok. Kalau mungkin kalau sekolah itu agak neot gitu, diteot gitu. Tapi itulah motivasi dari beliau. Jadi ya itu tadi saya kembalikan ke masing-masing penilaian. Bagi saya mungkin kalau saya tidak diajar oleh Pak Bambang, diajar dalam arti sebenarnya ya dipisui, target dan sebagainya, mungkin saya nggak bisa seperti ini. Karena dari kerasnya beliau mendidik itulah saya bisa menemukan diri kan gitu. Bahwa kehidupan itu keras seperti ini dan itu harus diperjuangkan. Oke. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget.
Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Berarti memang alhamdulillahnya maksudnya persepsi dari Pak Sardi sendiri cocoklah dengan, maksudnya mengerti apa yang diinginkan Pak Bambang gitu, tidak hanya melihat dari sisi negatifnya saja. Alhamdulillahnya Pak Sardi mungkin penyampaiannya kalau orang Solo harus halus, tapi karena beliau orang Buda mungkin bukan, karena kan kayunya aja kayu jati, jadi kan harus keras. Iya, keras mungkin ya. Jadi, tapi kan itu menuju yang lebih baik ya. Jadi bukan tanpa alasan seperti itu. Jadi tidak ada kebencian, hanya ingin membimbing saja dengan cara masing-masing, mungkin seperti itu tadi. Itu dibuktikan dengan memo kalau pagi hari saat masih bekerja. Jadi dengan memo-memo beliau itu kita bergerak ya tergantung teman-teman gerakannya, yang mau cepat, mau lambat, mau tidak bergerak. Itu kalau saya memang target itu harus terpenuhi, bahkan harus melebihi, karena biasa saya berkompetisi masalah target dengan Bapak. Katakanlah Bapak target 100 gitu. Saya berani bilang, oke Pak, saya 125. Terus di hasil nanti menjadi 140, 135. Jadi di atas target beliau dan di atas target saya. Itulah kesenangan bekerja dengan Pak Bambang. Iya, disenangi tapi nyenengke. Ditakuti tapi ngangeni itu. Karena pernah kan beliau ada mobil sedan, beliau waktu itu mobil sedan putih kan. Waktu itu kita sedang sholat duhur kelihatannya di Citra itu, di musola atas itu. Waduh, bosnya teko. Bosnya datang itu, teman-teman nggak berani turun sampai menjelang jam 4. Ternyata yang datang itu Pak Pardi. Pak Pardi mencari Pak Teguh. Pak Teguh waktu itu ikut sholat. Jadi kita hampir setengah hari kita ngumpet di musola. Iya, berarti memang banyak pengalaman dan nilai-nilai yang bisa diambil ya. Maksudnya jika kita melihatnya dengan sisi positif dan akhirnya kita sendiri juga berkembang, memang ya pengalamannya asik-asik dengan Pak Bambang seperti asik, itu. Ya. Kemudian ini asik tapi menakutkan. Ya. Tapi jadi belajar juga mungkin tujuannya seperti itu mungkin Pak Sardi. Kemudian ini pertanyaan terakhir nih Pak Sardi, maksudnya kan Bapak sekarang sudah masuk ke dunia media sosial ya, terutama di kanal YouTube seperti itu. Nah, apa sih harapan untuk kedepannya menjelang usia yang ke-65 itu di tanggal 30 Januari? Monggo Pak Sardi. Saya itu agak heran. Saya menjadi sebuah kekaguman. Di usia beliau yang ya sudah nggak muda, itu 65 kok. Itu masih berkarya di dunianya anak muda. Nah, di medsos itu kan sebenarnya kalau untuk kita kan sudah uzur itu usia-usia kita itu usianya dunianya muda. Dan saya berharap apa yang dilakukan Pak Bambang tetap berlangsung, karena YouTube beliau mesti saya subscribe ya. Kalau beliau pas ngabari gitu saya subscribe itu. Tapi kalau ya mohon maaf mungkin karena kesibukan jadi kadang-kadang saya nggak begitu familiar dengan YouTube gitu loh. Makanya saya
kalau nggak dikabari lewat WA, saya mungkin ketinggalan gitu. Usia saya sudah pantasnya mau WA-an aja sudah, jangan terlalu lama. Gitu. Teruskan Pak Bambang, dan terima kasih motivasi Bapak, pendidikan Bapak khususnya ke saya, itu sudah membentuk diri saya seperti ini. Walaupun usia kita hanya selisih 10 tahun ya dengan Pak Bambang, karena saya Januari, saya bintangnya kan kalau saya di Capricorn, kalau Pak Bambang kan enggak ya, tanggal 30 itu enggak ya, tapi kan sama-sama Januari. Artinya hati kita sebenarnya satu, Pak, cuma beda usia dan beda tempat saja. Banyak terima kasih untuk semua yang telah diberikan Pak Bambang untuk saya, karena dari beliaulah saya terbentuk. Itu. Pak Bambang tetap jaga kesehatan, tetap beraktivitas, salam semuanya untuk keluarga dan berbahagia selalu. Apalagi anak-anak sudah mulai mapan semua ini. Oke. Jika begitu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang GR Sadono, tetap di channel Bangsa TV.